Narasi swasembada pangan yang digaungkan Presiden Prabowo harus dipahami sebagai suatu peringatan perbaikan ketahanan pangan nasional dari kerentanan lama yang sering diabaikan. Mari kita lihat data. BPS dengan tegas memotret per 2024 kita masih mengimpor 4,52 juta ton beras sejumlah 2,71 miliar US dollar, ditambah impor gandum sekitar 11 juta ton dengan nilai 3,3 miliar US dollar, serta jagung yang meski produksinya surplus tetap membutuhkan impor untuk kebutuhan industri dan pakan tertentu. Ini bukan hanya angka, tapi cermin dari struktur produksi dan distribusi yang rapuh. Dalam krisis global, perang, perubahan iklim, hingga disrupsi rantai pasok, ketergantungan impor bisa menjelma jadi ancaman nyata. Ketika harga melonjak, maka rakyat rentanlah paling menanggung beban. Di titik inilah narasi swasembada bukan slogan, tapi kebutuhan strategis untuk menjaga stabilitas. Namun harus kita pahami, masalah pangan tidak sesederhana menanam lebih banyak. Di dalam kerangka ketahanan nasional, produksi hanyalah satu dari 3 pilar utama selain akses dan stabilitas. Masalahnya, Indonesia sering terjebak dengan ilusi surplus di atas kertas. Sementara untuk distribusi justru timpang dan inefisiensi pasar tetap dibiarkan. Kehilangan pasca panen yang signifikan, rata-rata 10-20% untuk beras dan jagung di tahap panen hingga penyimpanan awal, dengan total food loss and waste mencapai 23-48 juta ton per tahun, menunjukkan masalahnya justru ada di hilir. Tanpa intervensi terhadap rantai distribusi dan tata kelola, peningkatan produksi hanya memperbesar potensi pemborosan. Disinilah pentingnya kita mendukung Menteri Pertanian Amran Sulaiman yang memiliki background pertanian dan kepemimpinan tegas untuk mewujudkan swasembada pangan nasional. Dengan itu, kebijakan terbaru menemukan relevansinya dan patut didukung melalui Perpres nomor 14 2026, Inpres nomor 2 2026, Inpres nomor 3 2026. Negara berupaya memaksa orkestrasi lintas sektor, kementerian, BUMN hingga daerah dalam perspektif ekonomi pembangunan, seperti dianalisis Albert Pirecman dalam The Strategy of Economic Development. Koordinasi semacam ini adalah prasyarat mutlak untuk menghindari kegagalan implementasi akibat fragmentasi birokrasi. Klaim cadangan pangan yang meningkat pada 2025 lalu itu bisa menjadi sinyal positif, tapi perlu dibarengi dengan kebijakan yang konsisten. Akhirnya, pertanyaan kuncinya bukan apakah kebijakan ini ambisius, melainkan apakah kebijakan ini bisa dijalankan dengan disiplin. Swasembada pangan adalah proses yang menuntut keberanian untuk mengoreksi, bukan sekedar merayakan capaian. Dukungan publik penting, tetapi harus diwujudkan dalam pengawasan kritis. Tanpa itu, agenda ini berisiko mengulang siklus lama, retorika besar, implementasi lemah, dan rakyat kembali menjadi pihak yang paling terdampak.